anta aye Karawang. Amu dianta aye Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Richard Saputra di channel Mapasaba 2020. Sekarang kita telah berada di makam Aryo Dila. Banyak kisah menarik tentang tokoh ini. Berikut kita dengarkan penjelasan narasumber seorang tokoh adat desa Sako Rambutan. Telah hadir bersama kita Bapak Jeki Sepriyadi. Bapak, bisa jelaskan keberadaan makam Aryo Dila di desa Sako Rambutan dan fakta kebenarannya? Makam Aryo Dila di desa Sako ini tepatnya ya di desa Sako, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Makam ini terletak di ujung desa Sako. Nah, dulunya merupakan wilayah ini adalah tempat pemukiman pertama desa Sako yang pertama kali. Seperti yang saya katakan di awal tadi, salah satu makam kuno yang ada di desa Sako adalah makam Aryo Dila. Tetapi selain makam Aryo Dila ini, di desa Sako ini juga ada makam kuno lainnya, ya, yaitu di tengah-tengah dusun ada namanya makam Buyut Bakarudin. Nah, makam-makam ini merupakan bukti sejarah bahwa keberadaan wilayah desa Sako ini adalah wilayah yang pemukiman tua. Nah, selain makam kuno, bukti sejarah dari desa Sako adalah terdapat struktur bata. Struktur bata ini ditemukan oleh peneliti. Kebetulan waktu itu penelitian ini berasal dari Universitas PGRI Palembang. Struktur bata ini terletak di hutan desa Sako, terletak sekitar 500 meter dari pemukiman penduduk. Dalam temuan tersebut terdapat struktur bata yang indikasinya tinggalan dari masa klasik Hindu-Buddha. Nah, selain makam kuno dan struktur bata, ya, banyak juga ditemukan sebaran keramik kuno. Keramik kuno ini merupakan peninggalan dari masa dinasti Ming, ya, dinasti Ming dan keramik Eropa. Ini banyak sekali ditemukan di wilayah-wilayah desa Sako, khususnya desa Sako tempat pemukiman kuno. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa desa Sako ini merupakan desa kuno yang lokasi penduduk tinggal itu berpindah-pindah. Pindah-pindah itu lebih kurang ada beberapa kali. Yang pertama tempat penduduk pemukiman itu adalah tempatnya adalah makam Aryo Dila ini. Nah, setelah itu akan pindah mendekat ke arah kota Palembang yang sekarang jadi pemakaman. Nah, di wilayah tersebut itulah ditemukannya struktur bata kuno, agak masuk ke dalam sedikit, dan di sekitar wilayah tersebut ditemukanlah keramik-keramik kuno, dan barulah pada masa selanjutnya nanti berpindah ke wilayah desa Sako sekarang. Nah, ini selain makam kuno, struktur bata, penemuan keramik, ya, desa Sako juga kaya akan cerita rakyat. Cerita rakyat ini tentunya berhubungan dengan desa Sako itu. Cerita rakyat yang ada di desa Sako, salah satunya cerita mengenai penamaan nama desa Sako. Nama desa Sako ini diambil dari cerita yang berkembang pada masa dahulu. Ketika dahulu penduduk yang menetap di wilayah dulunya namanya adalah wilayah Sungai Parung, atau lebih dikenal orang Parung Priai. Nah, cerita rakyat yang ada di desa Sako ini lumayan cukup banyak. Salah satunya adalah cerita mengenai pendirian atau penamaan nama desa Sako. Penamaan nama desa Sako ini berasal dari peristiwa ketika pembangunan masjid di ibu kota Kesultanan Palembang Darussalam, atau dalam sering diceritakan oleh tetua-tetua adat, pembangunan masjid Lawang Kidul. Nah, pada waktu itu para pembesar kesultanan itu meminta bantuan kepada penduduk di wilayah Parung Priai. Nah, kenapa disebut Parung Priai? Ya, Parung itu adalah nama salah satu sungai yang ada di wilayah ini. Ya, sekarang sungai itu sudah hilang
sudah hilang karena faktor alam dan juga faktor manusia, kerusakan alam begitu. Nah, jadi Parung Priai itu adalah ya bangsawan ya. Jadi ini tanah lokasi tempat punya bangsawan gitu. Nah, para pembesar itu meminta bantuan pada penduduk yang ada tinggal di wilayah ini untuk menyediakan kayu untuk pembuatan masjid tersebut. Kayu yang disediakan tuh gunanya untuk kayu sako. Nah, kalau teman-teman tahu, kayu sako itu salah satu pendirian rumah, masjid atau bangunan apapun ada namanya kayu sako. Nah, kayu sako itulah yang dipinta oleh pembesar Palembang, itu harus disediakan, minta bantuan oleh warga di sini. Disiapkanlah oleh warga di sini untuk menyiapkan kayu tersebut. Sudah siap kayu itu, diletakkanlah di pangkal sako. Pangkal sako itu di mana? Pangkal sako itu tidak jauh dari wilayah makam ini. Ya. Nah, di situ. Tetapi kayu sudah siap ya, tinggal nunggu ngangkut saja. Tetapi kabar dari ibu kota sana ternyata sudah cukup pembangunan masjid itu. Sehingga kayu itu tidak jadi diantar ke pusat sana. Sehingga kayu itu masih menetap atau tinggal di situ terus menerus, sehingga wilayah tersebut namanya adalah Desa Sako. Bagaimana Pak potensi temuan kerang purba? Potensi temuan kerang purba di Desa Sako. Nah, ini kita ceritakan dulu bagaimana historisnya penemuan fosil-fosil moluska ini. Jadi waktu itu para peneliti dari Universitas PGRI Palembang ini meneliti mengenai sejarah Desa Sako. Setelah itu mereka menemukan struktur bata. Ternyata selain struktur bata, di sini juga ditemukan kumpulan dari fosil-fosil moluska atau kerang purba. Bisa dikatakan bahwa simpulan akhirnya para peneliti mengatakan bahwa Desa Sako ini atau sekitar Desa Sako ini merupakan garis purba pantai timur Sumatera. Setelah banyak temuan yang ada di Desa Sako, diharapkan kedepannya banyak peneliti-peneliti lain untuk mengungkap sejarah-sejarah yang belum terungkap di wilayah Desa Sako dan sekitarnya. Dan diharapkan hasil-hasil penelitian ini bisa menjadi tolak ukur pembangunan kepemerintahan di Desa Sako khususnya, sehingga bisa berdampak pada perekonomian masyarakat, seperti bisa menjadi objek wisata dan dapat mendatangkan turis-turis atau wisatawan ke wilayah Desa Sako ini, sehingga Desa Sako ini bisa berkembang dan masyarakatnya bisa sejahtera. Demikian pembahasan kita mengenai sejarah makam Aryo Dila di Desa Sako Rambutan. Saksikan konten-konten menarik berikutnya di channel Mapasaba 2020. Salam.